warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Abdullah dari Universitas Primagraha. Saya dari Prodi Manajemen RA10. Pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini yang saya buat, saya akan menjelaskan tentang materi UAS mata kuliah perilaku keorganisasian. Yang saya akan jelaskan yaitu sebagai berikut. Materi yang pertama yaitu adalah kompensasi dalam dunia kerja. Pengertian kompensasi dalam dunia kerja merujuk pada semua bentuk ganti rugi atau imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka terhadap perusahaan. Berikut adalah beberapa komponen utama dari kompensasi dalam dunia kerja. Yang pertama ada gaji. Gaji merupakan jumlah uang tetap yang dibayarkan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Kemudian ada juga bonus. Bonus adalah bentuk tambahan imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai apresiasi atas kinerja yang baik. Kemudian ada tunjangan. Pengertian tunjangan adalah jenis imbalan lainnya yang diberikan kepada karyawan selain gaji dan bonus. Contohnya seperti tunjangan yang termasuk tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan pendidikan, dan sebagainya. Kemudian ada fasilitas kerja. Fasilitas kerja seperti kendaraan dinas, akomodasi perumahan, fasilitas rekreasi, atau asuransi kesehatan juga dapat menjadi bagian dari paket kompensasi untuk karyawan. Kemudian ada sistem intensif. Sistem intensif seperti saham perusahaan, opsi saham, atau rencana pembagian keuntungan juga bisa menjadi bagian dari kompensasi karyawan, terutama untuk karyawan senior atau yang memiliki level kinerja tinggi. Kemudian ada jaminan hari tua dan asuransi. Perusahaan juga bisa memberikan jaminan hari tua atau asuransi, program pensiun atau asuransi jiwa dan kesehatan sebagai bagian dari paket kompensasi untuk memberikan perlindungan finansial kepada karyawan. Kemudian ada perjalanan dinas dan beasiswa. Adanya kesempatan untuk melakukan perjalanan dinas atau mendapatkan beasiswa untuk pengembangan diri juga bisa menjadi bentuk kompensasi yang menarik bagi para karyawan. Yaitu penting bagi perusahaan untuk memiliki kebijakan kompensasi yang adil, transparan, dan sesuai dengan standar industri. Kompensasi yang kompetitif dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan talenta terbaik serta memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja terbaik mereka. Kemudian materi yang kedua tentang iklim kerja. Iklim kerja mengacu pada kondisi keseluruhan di tempat kerja yang mencakup budaya, norma, nilai, dan suasana yang dirasakan oleh para karyawan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait iklim kerja. Yang pertama ada budaya organisasi. Budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi. Budaya yang positif dan inklusif dapat menciptakan iklim kerja yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan kesejahteraan para karyawan. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi yang baik juga merupakan elemen yang penting dalam menciptakan iklim kerja yang sehat. Komunikasi yang transparan, terbuka, dan jujur dapat membantu membangun kepercayaan dan kolaborasi di antara para karyawan. Kemudian ada keterlibatan karyawan. Keterlibatan para karyawan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi, memberikan masukan, dan merasa didengar dapat meningkatkan keterlibatan karyawan.
Karyawan yang terlibat cenderung merasa lebih puas dan termotivasi dalam bekerja. Kemudian ada manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja yang jelas, adil dan transparan dapat membantu menyediakan arah umpan balik dan pengembangan bagi para karyawan. Hal ini juga dapat menumbuhkan budaya kerja berorientasi pencapaian hasil yang kuat. Kemudian ada keseimbangan kerja dan kehidupan. Menghargai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan dapat membantu menciptakan iklim kerja yang sehat. Ini juga bisa mencakup program fleksibilitas waktu kerja, cuti yang cukup, atau dukungan untuk kesehatan mental karyawan. Kemudian ada keadilan dan kesetaraan. Memastikan bahwa keadilan dan kesetaraan dihormati di tempat kerja adalah kunci dalam menciptakan iklim kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Perilaku yang adil terhadap semua karyawan tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka sangat penting. Kemudian ada pemberdayaan karyawan. Mendorong pemberdayaan karyawan dengan memberikan tanggung jawab, otonomi, dan kesempatan pengembangan diri dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para karyawan. Melalui menciptakan iklim kerja yang positif, perusahaan dapat meningkatkan retensi karyawan dan produktivitasnya, kepuasan pelanggan, serta reputasi perusahaan. Iklim kerja yang baik juga dapat membangun budaya yang berkelanjutan dan inklusif di tempat kerja. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang lingkungan kerja. Lingkungan kerja merujuk pada kondisi fisik, psikologis, dan sosial di tempat kerja yang mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas para karyawan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait lingkungan kerja. Yang pertama ada kondisi fisik. Kondisi fisik lingkungan kerja mencakup faktor-faktor seperti pencahayaan, suhu, kebisingan, udara bersih, ruang kerja yang ergonomis, serta fasilitas kesehatan dan keselamatan. Kondisi fisik yang baik dapat meningkatkan kenyamanan, kesehatan, dan kerja para karyawan. Kemudian yang kedua ada kesehatan dan keselamatan kerja. Lingkungan kerja yang sehat dan aman adalah hal yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan para karyawan. Perusahaan perlu mengidentifikasi potensi risiko, memberikan pelatihan keselamatan, serta menyediakan perlindungan untuk mencegah cedera dan penyakit akibat kerja. Kemudian ada kesejahteraan psikologis. Aspek psikologis lingkungan kerja meliputi dukungan sosial, stres, beban kerja, kontrol atas pekerjaan, dan ketidakpastian. Penting bagi perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan mental para karyawan dengan menyediakan sumber daya atau program kesehatan mental. Kemudian ada keragaman dan inklusi. Lingkungan kerja yang mendorong keragaman dan inklusi dapat menciptakan suasana yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan kreativitas, mendukung kemajemukan budaya, latar belakang, dan pendapat di tempat kerja, dapat memperkaya pengalaman dan pandangan para karyawan. Kemudian ada kualitas interaksi. Interaksi antara karyawan, atasan, dan tim juga merupakan bagian penting dari lingkungan kerja yang positif. Komunikasi yang baik, saling menghormat, dan serta kerjasama yang efektif dapat meningkatkan hubungan antara individu dan kelompok dalam organisasi. Kemudian pemberdayaan karyawan. Memberdayakan karyawan dengan memberikan otonomi, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Budaya organisasi. Budaya organisasi yang jelas didukung oleh nilai-nilai yang diterapkan dalam praktik sehari-hari juga berperan penting dalam membentuk lingkungan kerja. Budaya yang mendukung pertumbuhan, belajar, dan inovasi dapat menciptakan atmosfer yang inspiratif di tempat kerja. Dengan memperhatikan dan memperbaiki lingkungan kerja, perusahaan dapat menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan,
motivasi, produktivitas, serta keberlangsungan organisasi secara keseluruhan. Lingkungan kerja yang baik juga dapat membantu menarik dan mempertahankan bakat-bakat terbaik serta memperkuat branding perusahaan sebagai tempat kerja yang diinginkan. Demikian penjelasan yang saya buat dalam video kali ini. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi para penonton, dan jika terjadi banyak kesalahan mohon maaf karena saya masih dalam proses tahap pembelajaran. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.